Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Aminah, SPTM SI, dosen pada Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Ilmu Pangan Halal, Universitas Juanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Desain Produk Pangan, dengan kode TPG 458. Penjelasan ini dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2020. Yang pertama, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di semester ganjil dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini membahas secara sistematis mengenai proses desain produk pangan, mulai dari pemahaman konsep dasar, ide produk, hingga strategi peluncuran produk ke pasar. Mahasiswa akan mempelajari aspek teknis, konsumen, hukum, dan tren global yang relevan dengan pengembangan produk pangan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep dasar dan pentingnya desain produk pangan. Kedua, merancang ide produk, menganalisis prospek pasar, serta menerapkan metode screening. Yang ketiga, merencanakan pembuatan prototipe dan desain produk yang kompetitif. Keempat, memahami peran konsumen dan mampu melakukan evaluasi pasar. Dan yang kelima, mengetahui aspek hukum dan tren global dalam desain produk pangan. Materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah ini yaitu sistematika desain produk pangan, desain, ide dan screening produk, konsep, profil dan spesifikasi produk, desain prototipe produk, peran konsumen dalam desain produk, evaluasi pasar, perencanaan pemasaran dan peluncuran, perlindungan hukum produk pangan, dan tren global desain produk pangan. Sistem dan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini yaitu secara luring dan daring menggunakan model Student Center Learning berbasis proyek. Mahasiswa diarahkan untuk aktif menggali, mendiskusikan, dan menerapkan pengetahuan melalui studi kasus dan proyek pengembangan produk pangan. Metode delivery, interaction, dan assessment dilakukan juga pada proses pembelajaran ini. Yang pertama, delivery. Materi disampaikan melalui perkuliahan baik luring maupun daring menggunakan berbagai media pendukung seperti slide presentasi, video, dan studi kasus aktual. Penyampaian ini bertujuan untuk membangun pemahaman awal serta menumbuhkan minat mahasiswa terhadap materi. Yang kedua, interaction. Mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui diskusi kelompok, presentasi ide, sesi tanya jawab, dan kerja kolaboratif dalam proyek desain produk. Interaksi juga dilakukan di luar jam kuliah melalui platform daring seperti email, grup WhatsApp, dan konsultasi tatap muka untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Kemudian, assessment atau evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran melalui berbagai cara, di antaranya kuis dan tugas individu untuk menilai pemahaman konsep dasar. Penilaian proyek untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam merancang produk berdasarkan aspek teknis dan pasar. Dan yang terakhir, ujian akhir semester mengukur pemahaman komprehensif mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah desain produk pangan yang mencerminkan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis capaian pembelajaran. Selanjutnya, akan saya tampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran dari mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya teman-teman semua sehat semua ya? Alhamdulillah Ibu, baik. Baik. Alhamdulillah Ibu, baik. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik,
Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk kelancaran kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai perkuliahan, pekan lalu kita sudah belajar ya di bab sebelumnya terkait dengan produk, pemasaran, dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, saya ingin teman-teman ada perwakilan yang mencoba untuk mengulas singkat yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Silahkan, ada yang bersedia untuk mengulas? Saya boleh, Ibu. Boleh, silahkan Adinda. Jadi kan pada perkuliahan pekan lalu itu kita itu belajar tentang tahapan penting dalam mengembangkan dan juga meluncurkan produk pangan. Dimulai dari segmentasi pasar seperti geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku. Nah, sebagai dasar perencanaan pemasaran yang meliputi peramalan penjualan, distribusi, dan juga promosi, uji pasar itu digunakan untuk mengevaluasi ide dan potensi produk sebelum diluncurkan secara penuh. Perencanaan produksi juga mencakup seperti pengadaan bahan baku, desain proses, layout pabrik, kesiapan karyawan, serta penerapan sistem mutu dan juga keamanan pangan seperti HACCP, GMP, dan juga GHP. Rencana operasional ini juga menyusun tahapan secara teknis, produksi, sehingga strategi peluncurannya itu termasuk pengorganisasian tenaga penjualan dan juga promosi. Nah, dan juga akhirnya peluncuran produk ini dilakukan melalui sebagai skala seperti nasional, regional, dan juga internal, disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap performa produk di pasar guna memastikan keberhasilan dan perbaikan berkelanjutan. Mungkin cukup segitu aja, Ibu. Oke, baik, terima kasih Adinda yang sudah mengulas ya untuk merefresh kita semua apa yang kita pelajari di pekan sebelumnya. Nah, kita sudah belajar dari tahapan-tahapan bagaimana kita mendesain suatu produk pangan ya, dari mulai ide sampai ke yang pekan lalu kita pelajari tentang produksi, strategi pemasaran dan sebagainya. Pada hari ini kita akan belajar bersama menilik tentang pasar. Sebenarnya masih di komponen pasar. Tapi komponen ini penting untuk bisa memposisikan produk kita nanti ada di mana, yaitu tren pengembangan desain produk pangan. Apa sih tren itu ya? Tren itu kan suatu pola gitu ya, suatu pola berdasarkan banyak data, kemudian muncullah sebuah pola yang itu bisa kita lihat sebagai fenomena pada saat. Nah, di sini saya menampilkan data dari dataindustri.com. Kita bisa lihat grafiknya, ini adalah grafik dari pertumbuhan industri makanan dan minuman dari tahun 2010 hingga 2022. Kita perhatikan di grafik batang yang biru ya, ini merupakan PDB atau produk domestik bruto, yaitu jumlah produk berdasarkan harga pasar. Jika kita lihat di sini dari tahun 2010 hingga tahun 2021, maka PDB ini untuk industri makanan dan minuman itu semakin menaik ya, semakin naik begitu. Semakin naik, walaupun di garis yang merah, setiap kuartalnya di tiap tahun ini dia fluktuatif. Artinya apa? Artinya adalah tiap tahun walaupun dia mengalami fluktuatif ya, industri makanan itu fluktuatif tergantung dari musiman. Biasanya di hari-hari besar, kemudian di momen-momen tertentu dia permintaannya akan naik, yang kemudian akan imbasnya produksinya juga naik. Tapi tiap tahunnya ini cenderung juga naik, sehingga dapat disimpulkan bahwa industri makanan dan minuman itu salah satu industri yang stabil dan prospektif gitu ya, yang tiap tahun mengalami kenaikan seperti itu. Ini penting untuk kita supaya kita jadi tahu. Jadi produksi kita, produk kita itu harus dirancang sedemikian rupa dengan kualitas yang baik sesuai dengan permintaan pasar supaya dapat mengimbangi tingginya pertumbuhan industri makanan dan minuman saat gitu ya. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa jenis pangan yang mulai diminati atau minatnya sangat tinggi begitu ya, sangat tinggi seiring dengan tren tadi gitu ya. Ada beberapa saja, ini sebagai salah satu pemantik saja yang kemudian teman-teman nanti bisa baca di berbagai macam sumber ya, contoh-contoh yang lain. Salah satunya di sini adalah pangan fungsional.
Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan pangan fungsional. Ada teman-teman yang sudah mengambil juga mata kuliah untuk pangan fungsional gitu ya. Intinya adalah pangan fungsional ini pangan yang bisa memenuhi fungsi utama dari pangan, yaitu memenuhi gizi kita begitu ya, enak dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia juga punya fungsi lain, yaitu fungsi kesehatan atau bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kita lihat di sini berdasarkan peraturan BPOM nomor 27 tahun 2017. Sebuah pangan bisa disebut atau diklaim. Jadi nggak sembarangan juga sebenarnya kita menyebut pangan ini pangan fungsional gitu, tapi harus memenuhi aturan yang ada. Nah, pangan ini dapat disebut sebagai pangan fungsional jika ada hal-hal pokok yang dipenuhi. Sebelum ke hal-hal pokok itu, nah di sini ada elemen pangan yang dianggap dan dilaporkan dan sudah berdasarkan ilmiah ya. Ternyata ada di pangan kita, baik pangan utuh maupun pangan olahan dan bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya serat makanan, oligosakarida, gula, alkohol, asam amino, glukosida, bakteri asam laktat, dan sebagainya. Ini hanya beberapa contoh. Nah, ini yang biasanya terkandung di dalam pangan yang bisa kita klaim sebagai pangan fungsional karena sudah secara ilmiah terbukti dapat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, apa sih dua hal pokok yang harus dipenuhi untuk bisa sebuah pangan kita sebut atau kita klaim? Makanan itu harus disajikan dan dikonsumsi layaknya makanan yang biasa kita konsumsi. Jadi bentuknya itu seperti yang biasa kita konsumsi, bukan dalam bentuk kapsul, bukan dalam bentuk tablet, bukan dalam bentuk yang lain-lain yang bukan makanan. Nah, itu tidak bisa kita klaim sebagai pangan fungsional. Itu nanti masuk ke kategori yang lainnya seperti suplemen dan untuk pangan fungsional ini makanannya harus dalam bentuk makanan yang biasa kita konsumsi. Yang kedua, itu diterima oleh konsumen berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Jadi penampakannya, warna, teksturnya, konsistensi, semua itu dapat diterima, enak gitu. Atau enak itu apa ya, relatif begitu ya, masing-masing punya selera. Tapi itu bisa diterima sebagai rasa sebuah pangan. Nah, dua hal ini yang harus dimiliki oleh pangan yang akan diklaim sebagai pangan fungsional. Selain tadi ya, dia punya senyawa-senyawa yang terbukti secara ilmiah bermanfaat untuk kesehatan. Ini contohnya beberapa pangan yang memiliki atau bisa dikategorikan sebagai pangan fungsional. Di sini ada tempe. Nah, tempe ini kan suatu hal yang akrab ya dengan kita. Siapa sih di Indonesia yang belum pernah konsumsi tempe begitu ya? Kecuali dia punya alergi khusus. Tapi tempe ini relatif mudah kita temui di masyarakat. Ternyata tempe ini punya nilai gizi yang tinggi. Dan selain punya nilai gizi yang tinggi, rasanya enak, digoreng dan seterusnya, dia juga punya senyawa-senyawa metabolit yang bisa berfungsi untuk kesehatan. Di antaranya hipokolesterolemik, jadi dia bisa menstabilkan kolesterol dalam tubuh kita, antioksidan, anti diare dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sayuran. Salah satu bentuk pangan utuh ya yang bisa kita klaim sebagai pangan fungsional. Kebiasaan masyarakat kita ya, khususnya di Sunda mungkin ya, yang terbiasa untuk lalapan begitu ya, memakan sayuran-sayuran segar. Ternyata itu bermanfaat. Karena apa? Karena tadi dia mengandung senyawa-senyawa yang ternyata bermanfaat untuk tubuh kita, antioksidan, anti diabetes dan sebagainya. Itu terkandung di dalam sayuran tadi. Tentunya sangat mudah sekali ya mengkonsumsi pangan fungsional. Gampang, ada di lingkungan sekitar kita, dan rasanya tadi enak juga tuh kalau misalnya kita lalap gitu ya, kita makan dengan sambal. Dan yang ketiga adalah rempah dan bumbu. Kita tahu bahwa Indonesia itu kaya sekali dengan rempah-rempah gitu ya. Nah, rempah-rempah itu ternyata juga menyumbangkan senyawa-senyawa yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Anti jamur, anti bakteri ya, contohnya jahe itu memiliki berbagai macam senyawa metabolik, gingerol, togaol yang sangat bermanfaat. Ternyata pangan fungsional ini menjadi salah satu tren pangan kita. Jadi masyarakat kita sudah mulai bergerak ke makan itu tidak hanya untuk membuat kita kenyang, untuk bertahan hidup, tapi juga untuk memperbaiki kesehatan kita, menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu pangan fungsional trennya akan terus naik. Selanjutnya ada pangan gourmet dan pangan bergengsi. Ini keduanya mirip nih sebenarnya.
intinya adalah pangan gourmet dan pangan bergengsi ini adalah jenis pangan yang dia memiliki mutu yang tinggi dan tampilan yang sangat menarik, estetik. Mungkin teman-teman akan lebih tergambar apabila melihat contohnya. Nah, ini contoh pangan bergengsi. Ini ada apa? Roti ya. Roti itu misalnya dibuat dalam keadaan yang baru ya, atau fresh from the oven gitu ya, langsung dijual pada saat itu. Jadi konsumen itu menikmati roti yang hangat yang baru di oven gitu ya, kemudian dimakan. Nah, itu akan jadi beda nih nilai si roti ini. Walaupun biasanya roti adalah makanan yang biasa, tapi ketika disajikan dalam bentuk hangat gitu ya, itu akan menjadi salah satu pangan bergengsi. Artinya memperoleh kualitas yang terbaik dari roti. Kemudian produsen juga tentunya memiliki strategi tadi, dia harus produksi dadakan dan sebagainya. Itu yang bisa membuat harga produksinya itu. Jadi biasanya pangan-pangan seperti ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan pangan yang biasa. Kemudian pangan gourmet di restoran makanan laut atau seafood yang biasanya mereka itu ada akuarium ya, teman-teman kalau pernah ke restoran seafood. Nah, di sana ada akuarium yang dia ikan segar di sana. Jadi kita bisa pilih nih ikannya. Kita bisa pilih ikannya, dimasak pada saat itu juga dan kita konsumsi pada saat itu juga. Nah, ini merupakan pangan juga yang nilainya tinggi. Karena apa tadi? Karena fresh, dia sesuai dengan keinginan konsumen. Seperti itu ya. Contohnya dari pangan bergengsi dan pangan gourmet. Jenis yang lain ya, tadi ada pangan fungsional, pangan bergengsi yang juga mulai diminati ya, atau diminati oleh masyarakat kita, terutama yang mungkin menengah ke atas begitu ya. Tren dari pangan halal ini naik tidak hanya karena preferensi atau karena adanya aturan yang diberlakukan di negara. Jadi ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh pemerintah kita, di mana pemerintah menetapkan bahwa semua makanan yang tadinya sifatnya adalah voluntary atau abstrakkan dipakai pengusaha sekarang wajib gitu. Semua harus sertifikat halal, sehingga pangan halal ini menjadi sebuah tren juga. Ketika kita akan mendesain produk pangan, tentu dari awal kita sudah harus bisa merancang bagaimana supaya pangan ini nanti sebelum diedarkan harus disertifikasi halal. Tentunya ini akan berdampak pada perencanaan kita di awal. Bahan-bahannya pakai bahan-bahan yang halal, kemudian kemasannya harus memenuhi aturan, kemudian dilakukan sertifikasi halal, dan itu harus dipikirkan. Nah, pangan bernuansa etnik ini juga mulai menjadi tren. Setelah apa? Setelah adanya perpindahan penduduk antara satu daerah dengan daerah yang lain. Akhirnya pangan lokal ini tidak hanya disukai atau diminati oleh penduduk lokalnya, tapi juga penduduk yang lain yang awalnya hanya tahu, kemudian mencoba, kemudian suka, seperti itu ya, yang kemudian jadi pertimbangan produsen pangan. Oh, ternyata bisa nih diproduksi dalam skala yang cukup besar, kemudian bisa dijual di luar dari daerahnya, seperti itu. Nah, itu tentunya juga harus dipertimbangkan ketika mendesain sebuah produk pangan, khususnya untuk pangan-pangan yang etnik ini, karena pasti akan memperhitungkan masalah kemasannya, bagaimana pengolahannya supaya lebih awet, bagaimana distribusinya, bagaimana rasanya. Pasti teman-teman pernah ya menjumpai sebuah case, misalnya, oh, saya pernah makan Bu masakan Padang di Jawa, rasanya lebih manis, seperti itu ya. Atau pernah makan masakan Jawa di Sumatera tapi rasanya lebih pedas. Nah, itu ada penyesuaian dengan konsumen yang dituju. Sekarang banyak juga yang instan gitu ya, rendang instan bisa dikirim kemana-mana, sate instan bisa dikirim kemana-mana. Nah, itu salah satu inovasi atau tren gitu ya, tren bagaimana pangan bernuansa etnik ini mulai banyak disukai oleh masyarakat kita. Selanjutnya ini terkait dengan tren perubahan dimensi produk. Apa sih tren perubahan dimensi produk ini? Bagaimana produsen punya ide untuk mengubah ukuran produk dari yang umumnya dia jual begitu ya, umumnya beredar di pasaran, menjadi ukuran yang tidak semestinya, dengan tujuan untuk lebih menarik minat konsumen. Di antaranya di sini ada mini Oreo contohnya ya. Oreo yang bisa kita lihat ukurannya segitu, ternyata produsen mengeluarkan produk dengan ukuran yang lebih kecil. Supaya apa? Mungkin supaya
anak-anak juga lebih tertarik ya, kemudian kemasannya bisa lebih kecil, harganya bisa lebih ekonomis dan seterusnya. Atau di sini kebalikannya adalah produk pizza. Produk ini sebenarnya sudah lama kita kenal gitu ya, sudah dari zaman dulu namanya pizza, kita sudah tahu. Tapi produsen kemudian memberikan ide gimana kalau ukurannya besar banget nih untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian konsumen jadi ketika misalnya ada event-event tertentu, ulang tahun dan sebagainya misalnya, nah itu bisa lebih tertarik ke pizza ini karena bisa dinikmati oleh banyak orang. Misalnya seperti itu. Sehingga perubahan dimensi produk mulai belakangan ini juga menjadi salah satu yang dilirik oleh produsen untuk lebih memposisikan produknya lebih disukai oleh konsumen. Seperti itu ya. Kemudian, saya rasa itu ya beberapa contoh dari produk-produk pangan yang sedang tren atau tadi memiliki tren yang naik begitu, sehingga perlu dijadikan pertimbangan ketika kita akan mendesain sebuah produk pangan. Saya harap tidak hanya beberapa jenis produk tadi ya, tapi teman-teman bisa mencari sumber lainnya untuk mencari dan belajar begitu ya, kira-kira apa saja nih tren-tren pangan yang bisa dipertimbangkan dalam mendesain produk pangan. Nah, kemudian ini beberapa sumber yang saya gunakan untuk membuat materi pada perkuliahan hari ini. Silahkan bisa dibaca lebih lanjut lagi, kemudian tidak menutup kemungkinan teman-teman juga mencari sumber yang lainnya. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya mungkin saya buka sesi diskusi. Silahkan teman-teman bagi yang ingin berdiskusi lebih lanjut, saya persilahkan. Saya izin bertanya, Ibu. Boleh, silahkan Nawang ya. Baik, silahkan Nawang. Baik, Bu. Izin bertanya terkait produk pangan fungsional, Ibu. Apakah ada tantangan utama dalam mengembangkan produk pangan fungsional agar tetap diterima oleh konsumen luas ya, Bu? Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Nawang, terkait dengan pangan fungsional ya. Tadi dikatakan bahwa pangan fungsional ini dia punya senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kemudian apa sih tantangannya gitu ya, terutama UMKM gitu dalam pengembangan pangan fungsional ini? Sebenarnya memang senyawa-senyawa yang memiliki efek untuk kesehatan tadi, misalnya salah satu contohnya antioksidan begitu ya. Antioksidan itu misalnya ada di tanin dan sebagainya. Senyawa-senyawa tersebut terkadang memiliki cita rasa yang kurang disukai oleh konsumen. Sehingga kita perlu mendesain bagaimana supaya produk yang akan kita pasarkan ini tetap mengandung senyawa-senyawa tersebut supaya bermanfaat untuk kesehatan seperti kita sebagai pangan fungsional, tapi juga memiliki cita rasa yang diterima. Nah, itu terkadang kan kalau yang sehat-sehat ini preferensi kita atau anggapan kita yang sehat ini rasanya kurang enak begitu ya. Nah, sekarang mulai dikembangkan nih gimana caranya pangan yang sehat tapi juga rasanya itu juga diterima. Saya bilang diterima ya karena untuk enak ini tadi tiap orang punya selera masing-masing. Tapi ketika dia sudah berpikir untuk saya perlu pangan tidak hanya untuk kenikmatan makan tapi juga untuk kesehatan, maka mindsetnya juga akan berpindah. Saya harus belajar untuk bagaimana menerima pangan itu supaya saya makan gitu. Sehingga tadi di sisi produsen atau UMKM bagaimana caranya untuk menyajikan pangan itu dengan rasa yang lebih menarik, mungkin dengan penambahan bahan-bahan lain yang lebih diterima oleh konsumen ya, atau dengan pengolahan ya. Misalnya tadi tempe udah pangan fungsional. Sebenarnya kalau kita mau full gizinya, senyawanya kita makan dalam bentuk mentah gitu ya, atau minimal processing misalnya rebus. Tapi sebagian konsumen mungkin tidak menyukai itu. Oleh karena itu diolahlah terlebih dahulu. Tapi bagaimana pengolahan itu tidak merusak senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk kesehatan. Dan dari segi konsumen, kita juga harus mulai untuk bergeser mindsetnya begitu ya, menjadi pangan itu makanan yang kita makan, tapi
juga bisa membawa kesehatan untuk diri kita, sehingga kita juga bisa lebih menerima rasa yang ada pada pangan fungsional itu. Mungkin seperti itu Nawang ya. Kita harus belajar gitu ya, baik itu dari segi produsen dan konsumen untuk bisa mengkonsumsi pangan fungsional ini dengan lebih biasa lagi gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Nawang. Yang lainnya ada yang mau bertanya, silahkan. Masih ada sedikit waktu. Izin bertanya Ibu. Boleh, silahkan Adinda. Tadi kan menyinggung tentang produk pangan bergengsi dan juga gourmet ya. Bagaimana produk pangan bergengsi dan juga gourmet dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri kecil menengah, Ibu? Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya jelaskan bahwa gourmet ini adalah produk yang spesial gitu ya, produk pangan yang spesial, yang kemudian tadi contohnya adalah roti yang fresh from the oven, kemudian tadi ada makanan seafood yang segar. Yang bagaimana sih, apa ada tantangan atau apa yang harus dilakukan UMKM untuk menjamah pangan gourmet ini dan bisa diterima oleh konsumen? Sebenarnya ini adalah terkait dengan tadi mendesain atau menstrategikan bagaimana UMKM itu bisa menjual atau turun di produksi pangan gourmet ini. Seperti tadi contohnya adalah roti ya. Sebenarnya roti ini bisa diproduksi tidak hanya oleh industri, tapi juga oleh industri rumahan gitu ya, oleh industri rumahan. Oh, ternyata konsumennya lebih suka kalau rotinya tuh hangat gitu ya. Oh baik, berarti produsen harus punya strategi gimana caranya bisa menjual roti itu dalam keadaan hangat ke konsumen. Oh berarti produksinya jangan langsung banyak terus kemudian dijualnya beberapa jam kemudian, tapi bagaimana kita membranding roti ini fresh gitu ya. Jadi UMKM itu bisa memproduksi roti fresh. Saya pernah audit yang kemudian dia setiap hari produksi roti. Masyarakat di situ menyukai produknya karena fresh itu. Tiap 24 jam, besoknya itu dia akan ganti baru lagi. Dan roti-roti yang lama itu biasanya kalau tidak disedekahkan atau dijual lebih murah atau seperti apa, tapi produknya diusahakan tetap baru begitu. Dan ternyata itu membuat UMKM ini berkembang dari mulai yang produksi sedikit semakin banyak karena masyarakat mengenal bahwa roti yang dibuat di sini ini enak dan juga fresh atau hangat seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana UMKM itu bisa menjaga kualitas produknya sebenarnya. Seperti tadi contohnya seafood juga bisa saja sebenarnya UMKM membuat seperti itu, tapi skala UMKM dengan strategi promosi yang menarik. Seperti itu mungkin ya Adinda ya, cukup ya. Baik, nanti kalau misalnya ada hal yang ingin didiskusikan kembali, boleh bisa via grup WhatsApp kita atau bisa datang langsung untuk janjian dengan saya untuk berdiskusi, atau teman-teman bisa berdiskusi juga ya terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Baik, kemudian sedikit saya sampaikan ya untuk tugas, buatlah secara berkelompok ya, nanti tolong dibagi kelompoknya, kemudian membuat rencana pengembangan produk pangan. Nah, kita sudah pelajari nih tahapan-tahapannya ya, sampai ke tadi kita belajar tentang tren. Teman-teman nanti membuat proposal yang isinya adalah jenis pengembangan produk, pembatas pengembangan produk yang sudah kita pelajari, pengembangan ide gitu ya. Nanti bisa didiskusikan ide apa kira-kira yang sesuai dengan tren saat ini. Kemudian di screening idenya, ketemulah satu ide, kemudian dibuat konsepnya, profilnya, spesifikasi desainnya, sampai coba teman-teman buat prototipe produknya begitu ya. Kira-kira enak gak nih yang sudah didesain ini, diterima nggak kira-kira? Nah, kemudian evaluasi pasar, teman-teman bisa random mungkin beberapa orang untuk mencicipi dan mengevaluasi gitu ya, kira-kira produknya ini sudah bisa diterima atau belum. Kemudian perencanaan pemasaran, uji pasar, dan peluncuran produk. Nah, kemudian pekan depan kita presentasikan dulu idenya seperti apa. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih saya ucapkan, sehat selalu teman-teman. Saya akhir ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan terkait mata kuliah Desain Produk Pangan sebagai unjuk kerja bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.